Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang sebuah fenomena. Saya menyebutnya sebagai fenomena nenek-nenek bawel. Jadi video saya kali ini saya persembahkan, saya peruntukkan bagi teman-teman perempuan baik itu yang masih di masa remaja, masih di usia awal dewasa atau yang sudah menikah. Jika kita lihat, menurut pengalaman dan catatan saya selama ini, perempuan di masyarakat kita, jika sudah mau masuk ke pintu pernikahan atau sudah menikah, apabila ditanya apa cita-citanya, jawabannya adalah ingin membahagiakan keluarga, yakni suami dan anak-anak. Itu hal yang mulia. Akan tetapi di situ ada satu hal besar yang terlupakan. Jadi setiap dari kita ini sebenarnya memiliki satu atau dua atau tiga hobi atau kesukaan yang sangat kita sukai, yang ciri-cirinya pada saat kita melakukan itu kita lupa waktu. Kita bisa lupa waktu, waktu berjalan tidak terasa, kita bisa sangat fokus dengan kegiatan tersebut, dan kita bisa lupa tentang hal-hal yang lain. Biasanya di usia anak, di usia remaja, di usia awal dewasa, sebelum menikah, semua dari kita memiliki dan melakukan. Akan tetapi, perempuan setelah mau masuk ke pintu pernikahan atau setelah masuk ke pintu pernikahan, biasanya perlahan tapi pasti melupakan tentang hal-hal pribadi yang bisa membuatnya bahagia. Itu terjadi dengan sendirinya. Dan kalau menurut saya, salah satu sebabnya adalah keinginan bawah sadar yang mengatakan pada saat aku menjadi istri, pada saat aku menjadi ibu, hal paling utama dalam hidupku adalah suamiku dan anakku. Sekali lagi, itu mulia. Akan tetapi, jika kita ingin membahagiakan orang lain, jika kita ingin menyayangi orang lain, jika kita ingin mencintai orang lain, tidak mungkin tidak kita harus memiliki dulu rasa bahagia itu, rasa sayang itu, dan rasa cinta itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak punya, kita mau memberi dengan hal yang apa? Jadi, singkat cerita, kalau tadi saya membicarakan tentang akar dari fenomena nenek-nenek bawel, saya sekarang akan bercerita dari catatan klien-klien saya yang sudah masuk ke dunia pernikahan, ibu-ibu. Mereka ini kebanyakan, hampir semua, jika saya tidak bisa menyampaikan semuanya, itu kehilangan dirinya. Karena hidup mereka betul-betul mereka persembahkan hanya untuk suami dan anak-anaknya. Mereka kehilangan dirinya, mereka sering merasa tidak berbahagia, mereka merasa hidup mereka tidak lengkap, terlebih jika dalam usia pernikahan tersebut anak-anak sudah dewasa dan sudah memiliki kehidupan sendiri. Kemudian suami juga entah sudah pensiun atau masih bekerja, memiliki kehidupan sendiri. Si istri atau si ibu ini, perempuan ini merasa dirinya tertinggal. Dia merasa dirinya sendirian. Dia akan mengalami kesedihan karena merasa sendiri. Dan harus saya sampaikan, lingkungan sosial seperti apapun yang dimiliki sebenarnya tidak akan mampu mengobati rasa sendiri dan kehilangan jati diri. Karena sebenarnya yang bisa membuat seseorang tetap merasa menjadi dirinya yang sebenarnya dalam situasi seperti apapun, di usia yang manapun, adalah
dia tetap memiliki hal-hal yang dia cintai secara pribadi. Sesepele apa? Menanam bunga, memelihara tanaman, memasak, menulis, menyanyi, bermain musik, name it. Bisa apa saja, jalan-jalan. Itulah hal-hal yang bisa membuat teman-teman sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri bisa tetap merasa memiliki diri seutuhnya. Meskipun anak-anak sudah besar, sudah tidak di rumah, suami sibuk dengan pekerjaannya atau suami sibuk dengan aktivitas purna tugasnya. Jadi saran saya, di usia manapun sekarang teman-teman berada, cari dan temukan dan lakukan hal-hal yang teman-teman sukai. Lakukan dengan sepenuh hati, sediakan waktu, dan sisihkan energi, sisihkan simpanan secara finansial untuk mensupport apa yang menjadi kesenangan teman-teman. Lakukan itu bukan hanya sebelum menikah, tapi juga setelah menikah. Jadikan itu salah satu kesepakatan dengan calon suami pada saat mau menikah. Nah, jika teman-teman bisa melakukan ini, teman-teman insya Allah tidak akan menjadi nenek-nenek yang bawel, karena teman-teman tetap sibuk dengan dunia teman-teman sendiri, tetap memiliki hal yang penting bagi teman-teman sendiri, yakni kegiatan yang menjadi jati diri teman-teman sebagai seorang perempuan. Lakukan itu mulai sekarang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.